Anda kembali di Pemimpin Rakyat. Pemirsa, hari pertama cek kesehatan gratis juga mulai diberlakukan di Depok, Jawa Barat. Salah satunya di Puskesmas Beji, Depok, Jawa Barat. Pemeriksaan kesehatan gratis ini merupakan program pemerintah pusat yang dilakukan sesuai kelompok umur dengan 20 kategori pemeriksaan, mulai dari status gizi, tekanan darah, gula darah, resiko stroke jantung, hingga fungsi ginjal. Untuk melakukan cek kesehatan gratis, warga yang berulang tahun pada periode Januari-Februari bisa mendaftarkan diri hingga bulan April mendatang. Program cek kesehatan gratis ini mendapat sambutan positif dari masyarakat. Cek kesehatan gratis hari ulang tahun ini menargetkan penerima manfaat ke 280 juta warga Indonesia. Yang dewasa ya tadi pemeriksaannya diinfokan pemeriksaan kesehatan gitu ya, dari mulai pemeriksaan gigi, pemeriksaan ada ronsennya juga, EKG, dan juga tadi katanya pemeriksaannya lengkap. Cuma saya tadi baru selesai daftarnya masih manual gitu, jadi nanti menunggu antrian yang ke-7 ini baru saya dipanggil untuk pemeriksaan kesehatan. Jadi kayak medical check up gitu ya? Iya, medical check up. Ini pas berulang tahun atau gimana? Iya, saya berulang tahun di tanggal 31 Januari. Masih bisa untuk... Pemerintah memastikan masyarakat bisa menikmati layanan pemeriksaan kesehatan gratis di hari ulang tahunnya mulai Februari 2025. Lantas bagaimana mekanismenya? Berikut informasinya. Untuk bisa menikmati program cek kesehatan gratis, warga bisa mendaftarkan diri di aplikasi Satu Sehat yang bisa diunduh di telepon genggam masing-masing. Nanti setelah terdaftar, warga akan mendapatkan tiket melalui aplikasi dan WhatsApp kurang lebih 1 bulan sebelum hari ulang tahunnya. Nantinya, 7 hari mendekati hari ulang tahun, peserta akan mendapatkan kuesioner yang harus diisi. Setelah mengisi kuesioner, warga akan mendapatkan jadwal pemeriksaan. Warga pun diminta datang ke puskesmas sesuai jadwal yang telah ditentukan. Ketika datang ke puskesmas, warga membawa identitas diri berupa KTP, kartu identitas anak atau KIA, dan buku kesehatan ibu dan anak. Bila warga tidak memiliki akses internet atau telepon genggam, warga bisa langsung datang ke puskesmas terdekat. Sementara sejumlah ketentuan telah ditetapkan untuk cek kesehatan gratis. Di antaranya adalah balita, anak prasekolah, lansia, dan penyandang disabilitas dapat didaftarkan oleh orang tua, wali, dan keluarga. Peserta usia di atas 40 tahun diminta untuk puasa 8 hingga 10 jam. Sementara bila tidak dapatkan notifikasi, tidak ada telepon seluler, langsung datang ke Vaskes tingkat 1. Warga diminta bawa kartu identitas. Pemeriksaan dilakukan maksimal 30 hari setelah hari ulang tahun. Bagi warga yang ulang tahun di bulan Januari, Februari, dan Maret dapat berkunjung ke Vaskes hingga 30 April 2025. Sementara itu, pemeriksaan kesehatan gratis dibagi atau akan dibagi untuk 3 kategori usia. Lantas apa saja penyakit yang bisa diperiksa melalui program cek kesehatan gratis? Berikut informasinya. Pemerintah telah mengklasifikasikan pemeriksaan berdasarkan usia. Untuk balita, pemeriksaan difokuskan pada penyakit-penyakit bawaan lahir. Bila terdeteksi, penyakit ini bisa ditangani lebih awal dan mencegah risiko keterbelakangan mental pada anak. Sementara untuk remaja, pemeriksaan difokuskan kepada obesitas, diabetes, hingga kesehatan gigi. Untuk usia dewasa, pemeriksaan berfokus pada deteksi dini kanker seperti kanker payudara, leher rahim, paru, dan usus besar. Penyakit hipertensi juga menjadi salah satu perhatian pemerintah. Tidak hanya itu, kesehatan jiwa juga masuk dalam fokus pemeriksaan. Sementara untuk warga lanjut usia, pemeriksaan menitik beratkan pada kondisi kesehatan yang berkaitan dengan proses penuaan seperti Alzheimer, osteoporosis, dan stroke. Tim Liputan iNews melaporkan.
Kita ke informasi lain, pemirsa. Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia meyakini seluruh kader Golkar yang berada dalam Kabinet Merah Putih akan aman dari reshuffle. Menurut Bahlil, kader Golkar yang kini menjabat sebagai menteri memiliki kualitas yang telah diketahui Presiden dan mendukung pemerintah secara penuh. Isu perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih semakin kencang berhembus. Namun Partai Golkar menanggapinya dengan percaya diri. Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia meyakini kader Golkar yang saat ini menjabat dalam Kabinet Merah Putih akan aman dari reshuffle tersebut. Menurut Bahlil, menteri atau wakil menteri yang berasal dari Golkar mendukung pemerintahan Prabowo serta memiliki kualitas yang sudah diketahui oleh Presiden. Jangan kita mencampuri, mengomentari, apalagi menganalisa berlebihan tentang apa yang menjadi hak prerogatif Bapak Presiden. Tapi kami yakin Golkar insya Allah semua baik-baik saja. Karena apa? Partai Golkar berada garda terdepan dengan partai koalisi lain, terutama Gerindra, dalam mendorong dan mendukung arah kebijakan pemerintah. Itu satu. Usai 100 hari kerja pemerintahan, Presiden Prabowo tiba-tiba menyebut reshuffle kabinet. Presiden Prabowo tegaskan akan menyingkirkan jajaran Kabinet Merah Putih yang tidak bekerja untuk rakyat. Selain itu, Presiden juga akan mengevaluasi kinerja bawahannya setiap 6 bulan sekali. Kita ingin rakyat menuntut pemerintah yang bersih, yang benar, yang bekerja dengan benar. Jadi saya ingin tegakkan itu, ya. Jadi kepentingan hanya untuk bangsa rakyat, tidak ada kepentingan lain. Yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, ya saya akan singkirkan. Perombakan kabinet tidak hanya semata-mata mengganti menteri yang dinilai tidak kompeten. Namun menurut Presiden Prabowo, pergantian ini juga sebagai upaya membangun pemerintah yang bersih dan bebas dari penyelewengan serta korupsi. Tim Liputan, iNews melaporkan. Berbagai persoalan pertanahan dan lahan seperti pembangunan pagar laut serta penggusuran bangunan bersertifikat di Cikarang menjadi sorotan. Lantas apa saja langkah pemerintah atasi masalah tanah dan lahan? Selengkapnya usai jeda.